pada diri kamu adanya sifat melampaui batas, maka dibatasi oleh Allah pada kamu dengan waktu-waktu tertentu. Hendaklah kamu fokus dengan mendirikan salat, bukan keberadaan salat. Karena tidak semua orang yang salat mendirikan salat. Ada dua perkara yang disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Yang pertama menceritakan tentang kepelbagaian ketaatan. Yang kedua menceritakan tentang pembatasan dalam taat. yakni dalam taat itu ada batasannya. Kenapa taat dibatasi? Dan ketaatan ini bermacam-macam. Kenapa bermacam-macam? Nah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, katanya hendaklah fokus kamu mendirikan salat, karena tidak semua orang yang salat mendirikan salat. Jadi dua hikmah dicantumkan dalam hikmah yang ke-129 atau 109 dan 119 dan 120. Nah, hikmah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini ada sifat-sifat yang ada kepada seseorang. Seperti sifat lapar. Allah sediakan makanan untuk menghilangkan lapar. Sifat haus. Allah sediakan minuman supaya boleh menghilangkan haus. Maaf cakap, sifat nafsu. Allah sediakan yang halal melalui pernikahan. Setiap apa yang ada pada manusia pada sifat itu, Allah jadikan solusinya. Allah letakkan jalan keluarnya. Manusia perlu rezeki. Allah jadikan macam-macam asbab untuk mendapatkan rezeki. Manusia diciptakan oleh Allah adanya alat dalam diri ini untuk bernafas, disediakan oksigen oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ada pada tubuh badan manusia ini Allah Subhanahu wa taala sediakan keperluannya. Pada sifat-sifat yang seperti bosan atau rakus atau gelojoh istilahnya lah, pun yang tadi sifat-sifat yang baik, apa yang diperlukan disediakan oleh Allah. Pada sifat-sifat yang mungkin kurang baik, maka diberikan oleh Allah panduan bagaimana menyikapi sifat-sifat tersebut. Nafsu contohnya, rakus contohnya, atau bosan contohnya. Bagaimana kita berinteraksi dengan kita punya diri. Ya subhanallah, kata hikmah ini mengajak kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil berat tentang manusia hatta kepada sifat-sifatnya. Kalau Allah ambil berat pada manusia akan sifat-sifatnya, yang seharusnya mengambil berat tentang diri kita ini kan diri kita sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala mengambil berat tentang manusia pada sifatnya dengan beberapa bimbingan dan panduan, untuk tidak terhalang manusia itu kalah dengan sifatnya, tapi dibimbing oleh Allah untuk dapat meraih sifat, memperbetulkan yang tidak betul dan meneruskan atau meningkatkan yang betul pada sifat itu. Kalau yang baiklah. Pada sifat bosan, katanya manusia ini kalau kebiasaannya dengan satu benda selalunya dia bosan. Saya tak perlu detail lah. Makanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, hatta dalam ketaatan pun juga. Kadang-kadang kalau orang ibadahnya itu saja, lama-lama yang awalnya dia enjoy pada permulaannya, tapi kalau sudah lama dia mula bosan, karena sifat bosan itu ada pada manusia. Lama-lama bukan lagi dia enjoy, tapi dia berat nak buat. Pasal tidak menikmati seperti di awal. Kalau sudah merasa berat berbuat karena sifat bosan tadi, lama-lama ditinggalkan. Maka dalam hal ini dijadikan oleh Allah
kepelbagaian dalam ketaatan untuk mengelak daripada kebosanan yang boleh mengakibatkan meninggalkan amal perbuatan baik tadi karena bosan. Oleh itu, kita dalam ibadah ini macam-macam. Zikir pun ada macam-macam, tasbih zikir, tahmid zikir, tahlil zikir, Quran zikir, salawat zikir, qiyamul lail zikir. Dijadikan kepelbagaian oleh Allah supaya kita tidak bosan daripada satu ibadah yang itu saja kita lazimi. Maka dalam hal ini katanya, ketika Allah mengetahui pada diri kamu sifat bosan, Allah jadikan banyak amal ketaatan supaya kamu tidak hanya melakukan satu ibadah sahaja, tetapi banyak ibadah supaya tidak bosan dengan satu. Kemudian ketika Allah mengetahui pada diri kamu sifat asyarah, asyarah ini gelojoh atau mujawazatul had, melampau. Hatta dalam ibadah pun juga. Ya kan, kadang-kadang orang mau beribadah katanya, saya kalau dahulu di zaman Nabi itu kan ada orang kata kepada dirinya, saya ini akan banyak beribadah, akan berpuasa dan tak mau berbuka, akan habiskan ibadah puasa saja. Yang satu kata, saya nak bangun malam, tak mau tidur, malam qiyam sahaja, tak mau bagaimana, tak mau kerja, tak mau apa. Yang satu lagi pula mengatakan, saya tak mau kawin. Apa sebabnya? Saya akan habiskan masa saya untuk ibadah terus full 24 jam. Nanti kalau kawin terganggu dengan ibadahnya. Maka ditegur oleh Nabi SAW. Orang tadi maksudnya untuk beribadah, cuma dengan gelojoh, melampau, walaupun tujuannya untuk ibadah. Dan kita dilarang untuk melampau di dalam beribadah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik amalan itu yang sederhana. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang disenangi oleh Allah, amal baik maksudnya, adalah yang berterusan walaupun sedikit. Sedikit tapi continue, sedikit tapi berterusan, lebih baik daripada banyak sama sekali, banyak tapi hanya sekali dibuat dan ditinggalkan. Oleh hadza, dalam hal ini lelaki tadi 3 orang itu mengatakan, satu tak mau kawin untuk ibadah, yang satu mau bangun malam tak mau tidur, yang satu mau berpuasa tak mau berbuka puasa. Ditegur ketiga-tiganya oleh Nabi. Katanya, saya ini lebih baik daripada kamu. Saya bangun malam, saya tidur malam, saya berpuasa, saya berbuka, saya pun berkawin. Aku saja yang terbaik saja tak buat macam kamu. Lebih kurang macam itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang berpaling daripada sunnah aku, kata Nabi, maka dia bukan golongan aku, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam ibadah bukan ikut kita punya suka, bukan ikut kita punya kemahuan. Oleh sebab itu, katanya ketika Allah itu mengetahui pada hamba ini adanya sifat gelojoh, melampau, kadang-kadang dalam ibadah pun juga, maka dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ibadah itu. Macam mana dibatasi? Orang berpuasa, ya boleh berpuasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tak boleh puasa setelah itu. Dibatasi. Dalam kita bersedekah, contohnya ketika seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya banyak duit. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad, tentang sedekah. Macam mana? Qulil afwah. Yang lebih daripada harta kamu, daripada keperluan kamu, bolehlah kamu bersedekah. Yang menjadi hak kamu dan keluarga, jangan kamu sedekahkan kepada orang. Dibatasi dalam ibadah bersedekah. Wahakala. Jadi di dalam kita beribadah ini, satu ibadah itu tidak boleh menjejaskan ibadah yang lain. Yang kedua, ibadah itu tidak boleh dilakukan melebihi daripada kemampuan. Ini hikmah yang pertama. Dikatakan kita dalam satu hari itu ada 5 waktu kita tidak boleh sholat. Saya nak sholat, tapi 5 waktu tak boleh. Bila? Satu, selepas sholat subuh, sholat sunnah maksudnya. Yang kedua, time matahari tengah di atas, istiwa. Yang ketiga, saat matahari terbit. Yang keempat, saat matahari terbenam. Yang kelima, selepas sholat asar.
3 terkait dengan matahari, 2 terkait dengan sholat. Selepas sholat subuh tak ada sholat sunnah. Selepas sholat asar tak ada sholat sunnah. Saat matahari terbit tak boleh sholat sunnah. Saat matahari tegak di atas tak boleh sholat sunnah, kecuali hari Jumat. Dan saat matahari terbenam tak boleh sholat sunnah. Saya nak sholat, syariat kata jangan. Kita diatur oleh syariat, bukan ikut kita punya suka. Kan itu ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, so kita ikut panduan, katalognya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. So kita kena ikut katalog yang sudah ditetapkan. Wa liyakun hammuka iqamatas shalah. Hendaklah kamu fokus pada mendirikan salat, bukan adanya salat. Karena tidak semua orang salat mendirikan salat. Apa bedanya orang salat dengan orang mendirikan salat? Dalam Quran ini ada digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai salat dengan 2. Satu, mendirikan salat. Dan itu banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, orang salat. Apa bedanya mendirikan salat dengan orang salat? Orang yang mendirikan salat itu adalah orang yang bersiap sedia untuk berhadapan dengan Allah sebelum salat, memerhatikan tuntutan salat di dalam salat, akan rukun, sunnah dan adabnya, mengambil berat implikasi daripada selepas salat. Itu orang mendirikan salat. Before, sebelum, saat dan after, setelah. Adapun orang yang salat, orang yang tak memperhatikan ketiga-tiganya, salatnya ada, perhatian untuk dia menghadap kepada Allah sebelum salat, masa saat salat dilakukan tidak mempedulikan, dan implikasi selepas salat pun tak diperhatikan. Yang penting aku dah salat, macam itu lebih kurang. Kita dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang orang salat tapi tidak mendirikan salat. Golongan kaum munafikin, katanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau salat dia malas. Salat dia tapi malas. Dan ketika salat riya, yura'una an-nasa, nak tunjuk pada orang, aku pergi masjid, aku begini. Nak tunjuk je. Mungkin di rumahnya tak buat macam tu. Ini sifat orang salat tapi tidak mendirikan salat. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang yang salat. Ayo, orang salat pun dikatakan celaka di dalam Al-Qur'anul Karim karena tidak mendirikan salat. Salatnya ada tapi tidak didirikan dengan betul. Siapa orang yang celaka dalam salat? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang dia cuai, lalai dalam salatnya. Apa orang cuai dalam salat? Tidak khusyuk, tidak ambil berat untuk berusaha untuk khusyuk. Orang cuai dalam salat melambat-lambatkan waktunya daripada waktu yang sebenarnya masuk waktu nanti dulu. Zuhur itu 2 jam, 3 jam lebih, tak apa, tunggu nanti. Meeting belum selesai lagi. Ini meeting dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kita ini dalam kehidupan keduniaan perlu kepada Tuhan. So jadi apa yang kita perlukan daripada dia itu kita kan dahulukan berbandingkan yang kita perlukan daripada manusia. Manusia itu kan semuanya perlu kepada yang satu saja. Dia tak perlu kepada siapa. Ada orang yang salat tapi tidak mendirikan salat. Ada seorang di zaman Nabi SAW salat. Datang, Nabi tengah duduk dengan sahabat, dia datang salat. Selesai salat dia bangkit pergi duduk kepada Nabi, duduk di halaqahnya Rasulullah. Katanya, "Ya fulan, qum fasalli fa innaka lam tusalli." Hai fulan, balik lagi. Salat lagi.
Tadi kamu tidak sholat. Dia sholat berarti haram menghadap kiblat, dibaca tahiyat, baca Fatihah, selesai. Kata Nabi, fa innaka lam tusalli. Kamu tidak sholat, belum sholat. Ini sholatnya tadi tak dikira. Dia buat lagi sholat. Duduk balik, kata Nabi. Ya fulan, qum wa salli fa innaka lam tusalli. Bangkit balik. Kamu sholat, tadi kamu tidak sholat. Secara zahirnya dia sholat. Sampai 3 kali. Setelah kali yang ketiga, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya macam mana sholat yang betul. Katanya, kalau kamu sholat, angkatlah takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, diajarkan. Kemudian kamu rukuk, sehingga kamu tenang dalam rukuk kamu. Kemudian kamu i'tidal, sehingga kamu tenang pada i'tidal kamu. Sehingga kamu sujud, dan kamu tenang dalam sujud kamu. Tumaknina maksudnya. Ini orang tadi ekspres punya sholat, macam 7 menit sholat tarawih itu. Sholatnya ada, iqamahnya tak ada, mendirikan sholatnya tidak ada. Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim, kalau sebut masalah sholat, mesti diiringi dengan mendirikan sholat. Aqimus sholat, yuqimunas sholat, aqimus sholat. Mesti ada iqamahnya itu. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena mendirikan sholat itu mengambil berat tentang sholat sebelum, mengambil berat tentang sholat saat dilakukan, mengambil berat tentang sholat setelah dilakukan. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang sebelum melakukan sholat? Menghadirkan diri bahwasanya dia akan menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Perasaan itu mesti ada saat kita ingin sholat. Bersiap sedia sebelum sholat tiba waktunya. Itu beberapa hal yang terkait dengan sebelum sholat untuk didirikan. Saat sholat didirikan, fokus kalau kita sedang berhadap kepada Tuhan. Tahu rukunnya, tahu sunnahnya, tahu adab-adabnya dalam sholat. Yang ketiga, implikasi daripada sholat. Apa implikasi daripada sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah seorang daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Selepas sholat, tindakannya, perbuatannya mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar, itulah mendirikan salat. Moga-moga kita termasuk daripada orang yang mendirikan salat, menjaga hak salat, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kita dengan Allah melalui munajatnya dalam salat dan diberikan indahnya dan manisnya salat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.